Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran 8. Temanya adalah muliakanlah Tuhan dengan belajar. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dengan belajar peserta didik mengasah kemampuan akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Sebab tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Orang yang bodoh bukan karena lahir demikian, tetapi karena tidak mau belajar, malas, sehingga akal budinya tidak terasah dan tidak terlatih. Proses belajar terjadi seumur hidup atau disebut dengan istilah from womb to tomb. Artinya dari rahim ibu sampai ke rahim bumi atau ke liang kubur manusia terus mengalami proses belajar. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dapat dilakukan di mana saja. Jadi bukan hanya di sekolah, namun belajar dapat melalui berbagai hal, melalui peristiwa kehidupan, melalui pengalaman-pengalaman. Kita bisa juga belajar dari alam dan lain-lain. Belajar itu berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan dan kehendak untuk digunakan secara bijaksana sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi melalui belajar ini diharapkan kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Orang-orang Kristen harus memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupannya, termasuk melalui kegiatan proses belajar. Oleh sebab itu belajar harus dilakukan dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang benar. Kemudian di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10, pada ayat yang 9, Salomo Raja Israel ketiga memohon hikmat kepada Tuhan. Demikian, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Raja Salomo menyadari bahwa untuk memimpin bangsa Israel yang besar dibutuhkan hikmat Tuhan, dibutuhkan kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh sebab itu dia meminta kepada Tuhan hikmat atau kebijaksanaan. Dan Tuhan pun memberikannya. Salomo adalah raja yang paling berhikmat di antara orang-orang yang pernah ada di bumi. Kemudian anak-anak, di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi semua kepintaran dan kemampuan yang kita miliki berasal dari Tuhan, yang harus kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sumber pengetahuan kita adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya menuruti segala perintah dan firman Tuhan. Saat kita belajar, kita juga sedang bersyukur atas beberapa hal. Di antaranya adalah karena kesempatan belajar. Anak-anak, kita bersyukur memiliki kesempatan untuk bisa bersekolah, karena ada anak-anak di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena beberapa kendala. Mungkin karena orang tuanya tidak mampu, mungkin di lingkungan yang terpencil sehingga belum ada sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur melalui belajar karena ada orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Kita mempunyai banyak teman, ada bapak ibu guru yang membimbing kita, ada mungkin guru-guru yang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, sehingga kita bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Seseorang tidak akan berhenti belajar sekalipun sudah sarjana atau mungkin S2 atau doktor, bahkan mungkin sekalipun sudah profesor, karena proses belajar ini terjadi
sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi untuk mencapai tujuan di dalam belajar harus dilakukan dengan proses-proses atau cara-cara yang benar, bukan dengan cara yang curang, bukan dengan cara yang instan, misalnya mencontek, meniru, dan lain-lain, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang jujur, ya, sehingga dengan demikian cara-cara kita yang memuliakan Tuhan, cara-cara yang baik di dalam kita belajar mencapai tujuan akan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga kita sudah memuliakan Tuhan melalui belajar kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dengan belajar kita dapat memuliakan Tuhan dengan apapun cara belajar kita. Mungkin dengan cara bermain dengan teman-teman, belajar di rumah. Saat-saat pandemi seperti ini kita belajar dari rumah, anak-anak tetap bisa memuliakan Tuhan, ya, dengan dibimbing oleh orang tua, oleh ibu atau bapak, oleh papa atau mama. Jadi anak-anak, mari kita tetap bisa memuliakan Tuhan, ya, biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan melalui hidup kita. Biarlah pelajaran kita hari ini yang singkat bisa kita terima, bisa anak-anak pahami. Nanti selanjutnya anak-anak juga mungkin bisa baca di dalam buku pendamping pembelajaran 8 halaman 71 sampai halaman 73. Kemudian untuk pembahasan pembelajaran 8 nanti akan menyusul untuk lembar pengetahuannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati dan menyertai pembelajaran kami yang singkat ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami terima, yang sudah diterima oleh anak-anak-Mu dapat dipahami. Terlebih biarlah melalui kegiatan proses belajar anak-anak kami yang dari rumah atau melalui cara daring ini, Tuhan, anak-anak tetap semangat, anak-anak tetap bisa memuliakan Tuhan, anak-anak tidak mengalami kebosanan karena Tuhan Yesus yang menolong mereka, karena ada roh Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami semua dimanapun mereka berada, berkati orang tua mereka di dalam membimbing, mendidik mereka di rumah, Roh Kudus yang menolong mereka. Berkati juga sekolah kami, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri pembelajaran 8 kami saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.